Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah. Masuk di halaman 150 tentang beberapa perkara yang dilakukan sebagian orang padahal itu termasuk kesyirikan atau termasuk sarana kesyirikan. Dan banyak umat Islam tidak menyadari bahwa itu kesyirikan atau sarana kesyirikan. Meskipun dia tidak merasa berbuat syirik, tapi sarananya adalah sebuah sarana kesyirikan. Akhirnya bisa jadi terjerumus kepada yang syirik. Apa saja itu? Mari kita akan uraikan di dalam bab ini, yakni beberapa perkara yang dilakukan sebagian orang padahal ia termasuk kesyirikan atau termasuk sarana kesyirikan. Ada beberapa perbuatan yang berkisar antara syirik besar dan syirik kecil, sesuai dengan apa yang tertanam di dalam hati pelakunya dan sejalan dengan perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Yang banyak orang melakukannya tanpa mereka menyadari, padahal ia bertentangan dengan akidah atau menodai kemurnian akidah, di mana ia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagian orang awam melakukannya karena mereka merasa bahwa itu adalah perbuatan orang-orang terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang berdusta melakukan kebaikan, sementara sesungguhnya itulah tipu muslihat syaitan yang menyeru kepada kesesatan. Maka Nabi SAW telah memperingatkan umat beliau dari hal-hal tersebut. Apa saja di antaranya? 1. Memakai gelang atau benang dengan maksud menolak atau mengangkat bala. Zaman sekarang bukan cuma benang dan gelang saja ibu, bapak. Ada cincin, ada batu akik, ada keris, ada jimat, bermacam-macam. Maka apabila dipakai itu kemudian merasa memiliki kekuatan, berarti itu masuk dalam perbuatan syirik. Andai kata tidak merasa itu punya kekuatan, tapi ada berkahnya di sana, berarti benda itu sarana menuju syirik. Mau dipakai, mau enggak, akhirnya jadi sama. Jimat ada yang dipakai, ada yang diletakkan. Kalau cincin, gelang, kalung dipakai. Tapi ada pula yang tidak dipakai, dikantongin, taruh di dompet. Kan sama saja Pak. Bermacam-macam cara. Nanti ada lagi yang namanya tamimah, tiwala. Kita bahas dulu tentang gelang-gelang dan segala sesuatu yang dipakai sarana sebagai sarana seakan-akan itu memiliki kekuatan. Ada orang katakanlah naik motor Pak, boncengan berdua, yang mengendarai di depan, yang membonceng di belakang. Qadarullah yang membonceng pakai cincin. Dia hadiah dari seseorang guru, ustadz lah katakanlah siapapun. Lalu terjadi kecelakaan, si supirnya yang di depan luka parah. Logikanya kata orang, lagi-lagi kata, yang di belakang itu harusnya lebih parah. Sebab apa? Dia nggak sadar. Ternyata yang di belakang tidak terbentur apapun kecuali memar sedikit. Alhamdulillah, untung saya pakai cincin ini. Dia menyebut alhamdulillah Pak. Dengan sarana cincin seakan-akan dia selamat. Apakah yang menyelamatkan cincin? Tapi bisa jadi dirinya meyakini cincin ini, maka sejak saat itu cincin itu jadi jimat. Dia akan kemana-mana membawa cincin, lalu meyakini ini ada isinya. Apa isinya? Ya batu. Tapi manusia pada umumnya meyakini itu. Bagaimana kalau cincin itu sebagai hiasan, ada batu? Tidak ada masalah. Laki-laki boleh pakai cincin? Boleh, sepanjang bukan emas. Bahannya bukan emas. Yang lain silahkan. Bukan perak, yang lain silahkan. Artinya di sini, seseorang yang memakai benda dan benda itu bisa menuju kepada kesyirikan, jika pelaku itu meyakini benda itu punya kekuatan, berarti pelaku syirik meyakini benda menjadi sarana kesyirikan. Ini termasuk perbuatan jahiliyah, dan ini termasuk syirik yang kecil jika cuma sekedar dipakai. Tapi kalau sudah meyakini bahwa ini adalah bermanfaat untuk melindunginya, untuk menolong dari mara bahaya, dari beberapa penyakit, maka hati syirik itu bisa menjadi syirik besar.
dari Imran bin Husain. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau melihat seorang pemuda memakai gelang dari sofrah, dari kuningan. Dan gelang dari kuningan itu kemudian Rasulullah SAW melihat ada terkantung di tangannya. Laki-laki pakai gelang. Gelang adalah perhiasannya para wanita. Laki-laki tidak ada yang berhias pakai gelang. Cincin laki-laki. Kemudian ternyata begitu dilihatnya pakai gelang dari kuningan, faqala, Rasul bertanya, "Ma hadza?" Gelang apa itu? Gelang apa yang kamu pakai itu? Maka kemudian dia mengatakan, ini gelang untuk menghilangkan kesulitan, penyakit, kesusahan, kemadharatan. Sesuatu wahn apapun. Jadi dia sudah meyakini bahwa ini adalah bisa berbuat sesuatu, padahal benda mati. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, lepas gelangmu itu. Sesungguhnya gelang yang kamu pakai tidak bisa menghilangkan penyakit, justru jadi penyakit. Penyakit apa Pak? Penyakit hati, kesyirikan. Maka di saat itu Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya kamu apabila mati dan gelang itu tetap ada padamu, maksudnya kamu yakini bisa menghilangkan sesuatu dan kamu pakai, maka selamanya kamu tidak pernah akan beruntung. Maka orang-orang yang seperti itu sudah sangat jelas itu berlaku kesyirikan. Tapi itu ternyata mohon maaf, di negara kita itu seakan-akan dijadikan menjadi apa? Sarana untuk kadang-kadang meskipun tidak ada maksud kesyirikan, tapi katanya sarana melestarikan budaya bangsa, sarana mengundang wisata dan bermacam-macam. Bahkan maaf Bapak Ibu, yang melakukan itu kadang-kadang seorang bodoh berbungkus alim. Seperti seorang kiai, ulama, subhanallah, dengan pakaian yang sangat indah, datang ke pohon-pohon tertentu dengan gayanya, tiba-tiba ada keris, nih jimat, lalu dikasih hadiah. Maka yang seperti ini kebatilan terselubung. Hadis tadi adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim dan Ad-Dhahabi menyetujui. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada sarana syirik dari benda-benda yang bukan jimat, benda-benda biasa saja. Pedagang di lacinya kasih bawang merah. Apa? Biar rezekinya nambah. Loh memang kenapa? Supaya setan gak ada di laci. Kenapa? Takut bawang merah. Sehingga kalau ada duit di sana, duit gak akan bisa hilang. Ini tanpa disadari, bawang bisa mengusir setan. Bawang bisa menimbulkan berkah. Maka yang seperti itu syirik tanpa disadari. Enggak, saya enggak meyakini bawang itu, tapi kenapa Anda letakkan di sana? Ya biar aman saja. Itu sudah sarana kesyirikan. Dan betapa banyak benda-benda yang enggak punya kekuatan apapun, enggak ada manfaat apapun, dirubah sedemikian seakan-akan memiliki manfaat, faidah. Maka orang yang seperti itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Kedua, memakai tamimah. Apa itu tamimah? Asal kata daripada tamma. Tamam, sempurna, mengharapkan sesuatu yang baik. Ya ini sesuai dengan namanya, berharap sesuatu bisa jadi sempurna. Maka apa itu jenis-jenis tamimah? Biasanya ada untaian manik-manik, diurai jadi satu, dijadikan sarana. Ini kekuatan, bisa dikalungkan, bisa digelangkan, tapi bukan dari benda langsung, untaian. Lalu dianggap ini ada kekuatan. Tamimah seperti untaian manik-manik yang biasa dikalungkan orang Arab di leher anak-anaknya. Satu, ini menjaga gangguan-gangguan setan, termasuk menjaga penyakit ain dari tatapan-tatapan mata orang yang hasad, yang dengki. Maka apabila itu dilakukan, seakan-akan kalau dia punya itu aman dari gangguan orang. Gak bisa didengki, gak bisa disihir, gak bisa didolimi. Dengan itu aman. Dan terkadang ada yang lebih modern lagi tamimah ini. Bisa terbuat dari tulang, dari batu-batuan, dari buah-buahan, dari manik-manik, dari akar-akar pohon.
Bahkan terjadi dari raja-raja. Ayat-ayat yang dituliskan di sebuah kertas, kertas itu digulung, lalu ditempelkan, dikalungkan. Apa namanya kalau di negara kita itu, Pak? Raja dalam bahasa Arab. Apa namanya itu? Jimat ya, tapi jimat dari tulisan Arab. Padahal orang yang memakai boleh jadi nggak tahu. Cuman karena yang memberikan orang yang digelari dengan gelaran agama yang tinggi, wah, ini adalah ijazah. Ijazah dari siapa? Dari Ustadz Anu. Kan di negara kita terkenal, Pak, ada ijazah-ijazah tertentu. Tulisan-tulisan dibungkus, kemudian jadi kertas, disakui, ditaruh di dompet. Nanti kelihatan ada ijazah. Ini diamalkan. Apa bacanya? Nggak tahu bacaannya juga. Maka ini termasuk bagian daripada tamimah. Bila tamimah itu isinya dari ayat-ayat Quran, memang para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, mengharamkan. Yang membolehkan sebagai contoh, Ibnu Mas'ud, seorang anak muda termasuk as-sabiqunal awwalu, anak-anak muda di bawah umur yang belum dewasa masuk Islam. Bapaknya Abdullah bin Mas'ud pernah mengalungkan Abdullah bin Mas'ud ayat-ayat Al-Quran yang didapat dari Rasul. Lalu ditanya, apa ini ya Abdullah? Ayahku mengalungkan ayat ini. Untuk apa? Aku diperintah untuk menghafal ayat-ayat itu. Jadi mau pergi, ayat dikalungkan, dihafal, kurang setor. Maka para ulama sepakat, andai kata tujuannya itu halal. Apa tujuannya, Pak? Anaknya menghafal Quran. Lah dulu kan anak nggak bawa dompet, mungkin baju nggak ada sakunya, Pak. Kalau dibawa kemana-mana hilang dan nggak ada kertas seperti ini sekarang. Bisa jadi di kulit-kulit, kemudian dipelepah-pelepah, ditulis. Maka saat itu dikalungkanlah, kemudian dibaca, dihafal. Kalau sudah hafal, buang, ganti lagi ayat yang baru. Maka jika tujuannya itu nggak ada masalah. Bagaimana Ustadz? Kalau ayat-ayat tertentu yang diletakkan, contoh ayat kursi kecil-kecil, taruh di dashboard mobil atau taruh di spion. Mungkin maaf, yang nyetir aja nggak tahu itu apa artinya. Cuma dikalungkan. Jika itu kemudian diyakini bahwa ini bisa mengawal berkah, selamat, maka tamimah ini menjadi haram. Tapi kalau sekedar hiasan, ya sekedar hiasan dapat oleh-oleh, maka ini tidak sampai kepada yang haram, tetapi perbuatan yang sia-sia. Ayat Al-Quran dengan enaknya ada taruh di situ. Apa gunanya? Sama seperti di rumah, Pak, ayat kursi, ayat-ayat tertentu dibingkai mahal harganya, bahkan ditulis di kulit-kulit, bingkainya sangat indah, taruh di ruang keluarga. Mungkin belum pernah dibaca itu ayat. Atau yang punya rumah nggak hafal ayatnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Diyakini dengan adanya ayat kursi ini, rumah ini jadi berkah, rumah ini jauh dari setan. Maka ini bisa menjadi syirik. Tapi kalau sekedar pajangan, bisa jadi ria. Semuanya itu tergantung niat. Saudara sekalian, ayat kursi bukan pajangan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang selalu membaca ayat kursi, membaca, Pak, dibaca, dipahami untuk diamalkan. Setiap selesai sholat fardu, jangan tinggalin itu ayat kursi. Dari semua zikir-zikir selesai, doa, baca ayat kursi. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali mati, kematian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen masuk surga, mati dulu, Pak. Bapak ibu nggak mati nggak bakal bisa masuk surga. Artinya apa? Mendapat jaminan setelah mati surga. Apakah cuma dibaca? Tidak. Dipahami dan diamalkan. Apakah cuma ditaruh di dinding? Kalau Anda hanya mendengar pajangan, lalu dianggap dengan itu bisa mengalap berkah, bisa membawa berkah, bisa membawa kemuliaan, itu jatuh kepada sarana kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah syirkun, itu syirik. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tadi tentang ayahnya yang mengalungkan ayat Al-Quran.
Ditanya oleh Rasul, untuk apa ya ini Abdullah bin Mas'ud? Ayahku memberikan ayat-ayat ini untuk aku baca, dihafal. Tapi tidak dijadikan apapun. Maka Rasulullah membolehkan. Lalu beliau mengatakan hadis ini. Kalau ternyata ini menjadi tamimah, kamu anggap ini punya kekuatan, maka Rasul mengatakan sesungguhnya ar-ruqyah yaitu ruqyah. Ruqyah yang batil, ruqyah jahiliyah. Apa itu ruqyah? Bahasa Indonesianya jampi-jampi. Maka ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Syar'iyah berarti syar'i, boleh. Syirkiyah berarti syirik, tinggalkan. Contohnya, seorang guru memberikan ruqyah. Nih, ada ayat-ayat Al-Quran, ditulis, kamu harus selalu pegang ayat ini ayat udah didoakan. Kamu harus selalu baca sekian kali, sekian kali, sekian kali. Agar kamu begini, pegang ini. Kalau itu diamalkan, maka ruqyah itu, ruqyah yang termasuk kesyirikan. Karena dia tidak meminta kepada Allah. Ruqyah kepada Allah itu ada aturannya. Maka ruqyah yang tidak syar'i, maka itu syirik. Bapak Ibu, penyakit hilang, kedengkian orang hilang, sihir itu hilang, itu bisa dengan kita meminta kepada Allah dengan cara yang syar'i. Apa sih ruqyah yang syar'i itu, Pak? Ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran secara umum Allah katakan menjadi obat. Obat apa? Seluruh penyakit, wabil khusus penyakit mafis sudur, yang ada di dalam dada. Seperti yang Allah firmankan di surat 10, surat Hud ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran," yakni Al-Qur'an. Allah sebut mau'idhah, pelajaran. Dari mana Al-Qur'an itu? Mau'idhatum min rabbikum, pelajaran dari Rabbmu, sebagai obat dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit malas, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit syirik. Seluruh penyakit yang 5 fisudur yang ada dalam dada, Allah akan sembuhkan dengan Al-Quran. Maksudnya jika orang itu mau mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, semua penyakit hati sembuh. Petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Apakah Quran hanya penyakit hati yang sembuh? Kalau di sini sifaul lima fisudur, hanya obat penyakit hati. Tapi di dalam yang lain, di surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah turunkan Quran, kami telah turunkan Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran itu dia adalah penawar, obat. Apakah hanya penyakit hati? Tidak, semua penyakit. Untuk orang beriman, orang dolim tidak menjadikan Quran menjadi obat, melahirkan kerugian. Sebab orang dolim kalau diatur oleh Quran gak cocok, pasti nentang. Maka bagaimana Rasulullah meruqyah dengan Al-Quran? Semua ayat Quran itu ruqyah, Bapak Ibu. Terutama ayat-ayat yang dijadikan oleh Rasul ruqyah sehari-hari. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ruqyah, Pak. Kalau Bapak membaca surat Al-Ikhlas, itu pengagungan dulu pada Allah, pujian kepada Allah, mengesahkan Allah. Lalu baca Al-Falaq, minta perlindungan dari tukang sihir, dari orang-orang yang dengki. Lalu baca surat An-Nas, minta berlindung dari gangguan-gangguan setan dan manusia, dari segala penyakit-penyakit. Berarti dengan kita membaca itu kita sedang meruqyah. Tapi jangan cuma dibaca. Kalau ingin meruqyah, bacaan itu ditiupkan ke tangan kita, kita ruqyah ke bagian tubuh yang sakit. Bagaimana caranya? Allahumma rabban nas adhibil ba's, anta syafi la shifaan illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama. Rasulullah biasa meruqyah. Apabila istri-istri beliau sakit, beliau membaca surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan tadi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terkadang beliau baca 1 kali, terkadang beliau baca 3 kali. Setelah itu ditiupkan. Setelah ditiupkan, ditempelkan, diusapkan kepada bagian yang sakit. Qadarullah, atas izin Allah sembuh.
Wallahu alam, hari ini kita membahas dua, yakni tentang memakai gelang, kemudian juga penangkal-penangkal dan memakai tamimah. Juga telah dikatakan tadi ruqyah, tiwalah dan yang lainnya. Insyaallah berikutnya kita akan membahas poin ketiga, tabarruk, mengalap berkah, baik itu dari pohon, daripada batu, peninggalan-peninggalan purbakala, bangunan-bangunan dan seterusnya. Insyaallah kita akan membahas ini di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.